Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حد يقرأ الحديث ولا جاهز؟ Bisa berbeda-beda, tapi sekarang di bab tarhib min masawi al-akhlaq, hadits Ibnu Mas'ud, sibabul muslimi fusuq. Antum jahil? Ya. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah amma ba'd. Qala mu'allif rahimahullah wa an ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun muttafaqun alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa sallallahu jalla wa ala an yufaqqihana fid din wa an yu'allimana ma yanfa'una wa yanfa'na bima 'allamana wa an yazidana 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan innahu waliyyu dhalika wal qadiru 'alayh. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل واجعل ما نقوم به مخلصا لك وتقبله منا يا رب العالمين. Marilah kita mengawali majlis pada pagi hari ini dengan sama-sama kembali memperbarui rasa syukur kita. Kita bersyukur sudah bertahun-tahun di sini. Siapa yang paling lama? Hakim. Dari sebelum saya lahir Pak Hakim kayaknya. Abu Fadil juga. Pertama juga. Dari zamannya Malik siapa di sini? Malik Fahad. Malik Fahad. Malik Fahad saya. Malik Fahad. Ya. Rahimahullah. Nah, alhamdulillah kita diberikan komunitas yang bisa saling mendukung, ya, saling mensupport apapun yang terjadi. Saya mungkin termasuk baru di sini, tapi bapak-bapak yang lama mengalami, ya, bagaimana awal-awal majelis berdiri, ya, bagaimana majelis berjalan. Dan kondisi-kondisi lain yang menyulitkan. Makanya harapan saya kepada Mas Arif, ya, dan yang lain nanti mungkin nggak akan semuanya lama di sini. Semoga bisa mencari komunitas juga yang baik. Ya, karena itulah seorang Muslim. Ya, kita tidak bisa maju sendiri. Ya. Memang mungkin kalau kita maju sendiri lebih cepat. Ya, kalau belajar bahasa Arab sendiri mungkin lebih cepat. Ya. Tapi kalau belajar bersama-sama bisa lebih lama, lebih awet. Ya. Kalau safar sendirian mungkin lebih cepat, tapi kalau rame-rame bisa lebih jauh. Ya. Makanya sama-sama kita rawat. Ya. Kemudian apapun yang kita pelajari di sini semoga bermanfaat. Amin. Ya, nanti dan semoga mendapatkan komunitas yang lebih baik, ya, dimanapun nanti kita berada. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, safir. Ya, safarlah, mungkin sering dengar. Ya, safir, tajid iwadan amman tufariquh. Kalau memang ada kewajiban untuk pergi, nggak apa-apa pergi. Bersafarlah. Sudah dipertimbangkan maslahat, bersafarlah. Ya, tajid iwadan amman tufariquh. Insyaallah akan menemukan ganti, ya, atas apa yang kalian tinggal. Dan kita juga merasakan bagaimana meninggalkan keluarga besar di Indonesia, tapi di sini bisa mendapatkan keluarga yang baru, ya. Ya, dan itulah jadi komunitas yang saling mendukung, dan itu juga, ya, mengamalkan dari surat Al-Asr, ya. Bagaimana kita bisa berwasiat dengan kebaikan dan saling menasihati dalam kesabaran. Nah, berkaitan dengan haji, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslimi fusuq
wa qitaluhu kufur. Ya, jadi sibab. Ya, kita tadi bicara masalah komunitas, bicara masalah ukhuwah. Ada beberapa penyakit yang merusak ukhuwah atau ukhuwah Islamiyah secara umum. Yang pertama ada sibab. Tahu makna sibab? Tahu sab? Bukan bangsat ya. Sabba yasubbu. Ya. Sabba yasubbu itu bukan sekedar meremehkan, tapi dia mencela, mencaci. Ya, fulan. Contoh-contoh cacian ya. Ya, fulan keras kepala, fulan enggak tepat waktu, fulan enggak ngomong, saya enggak ngomong nama. Ya. Tapi itu ya kalau dia celaan, ya kalau dia cacian, hati-hati, ini takut masuk ke dalam hadis ini. Tapi apa bedanya sab dengan sibab? Masdarnya sabba yasubbu harusnya sabbun, itu mencaci. Ya. Jadi kalau beberapa ulama mengatakan kalau sabbun itu kita mencaci sesuatu yang memang ada. Fulan demikian ya, karena memang demikian ya, sifatnya. Tapi kalau sibab ini lebih parah dari itu. Dia nggak peduli ini ada atau enggak, faktanya betul atau salah, yang penting dia mencaci. Pokoknya saya pengen mencaci fulan aja. Masalah benar atau salah belakangan. Ini bahaya dan bisa termasuk dosa besar. Makanya Nabi mengatakan fusuk. Apa fusuk? Kefasikan. Ya. Al-khuruj 'anil ta'ah, keluar dari kebenaran, keluar dari ketaatan. Ya. Hati-hati, kita bisa fasik. Makanya bukan kebiasaan orang muslim mencela ya sesama muslim atau mencela orang lain secara umum. Ya. Terus apakah ini semua muslim? Kadang-kadang kita terpaksa mengumbar aib, ya, enggak mengumbar sih. Kadang-kadang kita terpaksa mengatakan fakta. Kadang-kadang ustadz terpaksa menjelaskan sebuah fenomena yang itu sudah tersebar. Ya, jadi kalau ada orang yang dia memang suka mengumbar aibnya, dia yang sudah mengumbar sendiri, dia yang menyebarkan sendiri, ya tugasnya dai menjelaskan kesalahan-kesalahan ini. Ya, ini beda babnya. Ya, jadi kalau ada muslim yang zahirnya dia orang baik, jangan diapa-apain, jangan dirusak kehormatannya. Tapi kalau ada orang yang memang dia concern dan sengaja menyebarkan keburukan melalui keburukan dia di media sosial, apakah kita, jangan bilang apa-apa, harus diam aja? Apakah begitu? Tidak. Kewajiban kita mengingatkan. Ya walaupun kadang menjelaskan fakta-fakta buruk itu, tapi itu tidak termasuk dalam hadis. Ya. Karena dia sendiri yang mengumbar dan kita wajib meluruskan. Ya, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Kullu ummati mu'afan illa al-mujahirun." Ya, seluruh umatku dimaafkan kecuali orang-orang yang mujahir, yang dia terang-terangan dan bangga atas apa yang dia lakukan dari keburukan. Jadi itu satu. Ya, hati-hati jangan sampai kita mencela dan mencaci. Kemudian yang kedua, qitaluhu kufrun. Apa qital? Apa bedanya dengan qatl? Jemaah? Tidak. Ana ilmu wala adl. Ada qatl. Qatala yaqtulu qatl, membunuh. Ya, qatlul aulad, qatl. Kemudian ada qital. Qatala yuqatilu, beda fi'il. Kalau qital ini memerangi, mengangkat senjata, mengancam saudara kita, memerangi, ngajak perang saudara muslim yang lain, ini lebih besar lagi, bukan fusuk tapi kufur. Ya, kekufuran. Dan banyak ayat-ayat yang melarang, ya, melarang
pembunuhan, ya ini termasuk dosa yang sangat besar. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Itu baru satu, ya. Dan barang siapa orang yang membunuh orang mukmin secara sengaja, jazanya yang pertama jahannam. Apakah selesai di situ? Enggak, khalidan fiha, lama di dalamnya. Kemudian yang ketiga, wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Kemudian wa la'anahu, dilaknat. Selesai di situ. Wa'adda lahu 'adaban 'azima, dan dipersiapkan baginya khusus azab yang besar, yang agung. Jadi ini bukan perkara remeh, ya, bukan perkara remeh. Jangankan membunuh kaum muslim sesama muslim, membunuh non muslim saja boleh atau tidak? Non muslim macam-macam, ya. Dan mayoritas yang kita hidup bersama mereka adalah non muslim yang dijaga, ya. Di antaranya ada istilahnya mu'ahad, ya. Mu'ahad itu kita ada perjanjian, ya, damai, tidak ada peperangan. Perjanjian damai satu sama lain, itu nggak boleh diusik, ya. Non muslim aja tidak boleh diusik, ya. Wa may yaqtul wa man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang mu'ahad, non muslim yang dalam perjanjian, dia tidak akan mencium aroma surga. Jangankan masuk, mencium aroma saja tidak, saking jauh. Ini non muslim, apalagi muslim, ya. Makanya tidak dibenarkan, ya, orang-orang yang teriak-teriak, ya, mengobarkan semangat untuk membunuh sesama muslim. Membunuh kafir aja tadi nggak dibenarkan, apalagi membunuh sesama muslim, ya. Apa patokannya? Lihat saja hadis ini. Nah, itu makna secara umum. Di antara faedahnya min fawaid hadzal hadis, ihtiram 'irdil muslimi wujuban. Yang pertama adalah wajib bagi kita untuk menjaga kehormatan muslim. Wajib, ya. Kalau kita marah sama seseorang, ingin mencoreng kehormatannya, hati-hati. Keislaman dia itu menjadi pembatas, ya. Jangan asal, kita nggak boleh otak-atik. Karena Rasul sendiri yang menyuruh kita untuk menjaga kehormatan orang muslim. Ya, kalau ada masalah dengan tetangga kita, gitu, ya, hati-hati, jangan langsung diomongin tetangganya ke tetangga yang lain. Itu ada kehormatan muslim yang harus kita jaga, ya. Kemudian faedah yang kedua, mana yang lebih parah, kefasikan atau kekufuran? Kekufuran, ya. Jadi kefasikan lebih rendah dari kekufuran, karena kita lihat tadi dari hadisnya, ya, membunuh dan mencaci, mana yang lebih parah? Membunuh, ya. Jadi kekufuran ini yang paling tinggi, kemudian ada kefasikan di bawahnya. Tapi pertanyaannya, apakah orang yang membunuh orang muslim langsung kufur? Lihat sebabnya. Gimana sebabnya? Kalau dia sengaja, dia nggak sengaja. Kalau alal haq kita nggak tanyakan, ya. Alal haq itu kan berarti misalkan dia dibunuh karena had, ya, entah qisas atau karena rajam atau karena apalah. Alal haq lah. Tapi orang membunuh tidak di atas hak, apakah langsung kufur? Karena tadi kan dibilangnya qitalu kufrun. Afwan, jangan membunuh dulu deh, memerangi. Ya. Jadi ada ayat yang berbunyi wa in ta'ifatani minal mu'minin tatalu, kalau ada dua kelompok dari mukmin saling berselisih dan saling bahkan, ya, bertempur, ya, fa aslihu
bainahuma. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Jadi yang pertama, kalau nanti kita menemukan orang mukmin yang berselisih, yang pertama diislah. Jangan langsung kufur kamu keluar, enggak. Ya. Kemudian lanjutan ayatnya apa? Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Jadi ini orang sudah bertempur, ya, tetapi masih dibilang ikhwah. Berarti masih muslim atau enggak? Masih muslim. Ya, jadi tidak langsung kufur, dia masih muslim. Berarti gimana maksud dari hadisnya? Maksud dari hadisnya berarti ya, ada kekufuran yang tidak mengeluarkan orang dari Islam. Jadi ada kekufuran yang lebih kecil. Ya, itu satu tafsiran. Beberapa ulama mengatakan dia bisa jadi kufur kalau dia menghalalkan. Ya, karena kalau menghalalkan sesuatu yang haram itu salah satu sebab kekufuran. Jadi itu dua kemungkinan. Nah, ya, jadi dari selama ikhwah maka dia masih muslim. Ya. Dan termasuk yang kedua itu tadi memerangi. Bagaimana kalau membunuh? Ya, mana yang lebih parah, memerangi orang muslim atau membunuh orang muslim? Memerangi. Membunuh. Oh, ya khilaf. Gimana di khilaf para ulama? Membunuh satu orang memerangi Memang antara mukminan muta'ammidan fajaza'u jahannam. Ayo. Itu kan tadinya ayat tadi. Nah, coba sulit teman-teman. Kita apa qatal yang lebih parah? Total. Iya. Jadi kalau beda ya. Kalau qatal itu kan langsung hilang nyawa. Tapi kalau kita yang penting tempur, bisa jadi tidak sampai hilang nyawanya, tapi sudah kalah selesai. Itu kita. Ya. Maka qatal yang langsung hilang nyawa itu lebih parah daripada kita. Karena ada beberapa yang diperbolehkan untuk kita, tapi tidak diperbolehkan untuk qatal. Apa contohnya? Kita udah bahas di kitab Zadul Mustaqni fi Ikhtisarul Muqni di hari Sabtu. Kalau ada kaum meninggalkan sesuatu, dia boleh diqital. Apa itu? perang. Apa yang kalau orang suatu kaum sengaja meninggalkan sesuatu, kita boleh memerangi, tentu dengan pemerintah ya, waliul amr yang sah. Nggak mau bayar pajak. Meninggal zakat. Kita belum bahas zakat, kita belum bahas sana belum. Sholat. Hah? Sholat? Di dalam kitab shalah ada pembahasan yang lebih rinci. Ada babul adzan wal iqamah. Masih ingat? Jadi kalau ada suatu kaum dia sengaja meninggalkan azan dan meninggalkan qomat, apa? Pemerintah harus ngapain? Qital, bukan berarti membunuh. Memerangi. Dia diperangi, bawa pasukan, diancam, hasor, dikepung, ya. Itu qital, tapi bukan qatal, bukan berarti langsung dibunuh, enggak. Pemerintah bawa pasukan, ya, kemudian masih mau apa enggak? Oh, di situ dia sudah melantunkan azan, ya sudah selesai. Jangan dibunuh. Jadi ada beberapa kondisi yang qital itu bisa. Tapi kalau qatal enggak. Ya, qatal ini lebih parah ya, dan lebih besar. Ya, maka nanti kalau ada orang yang sampai qatal ya, sampai membunuh, ya, maka ini perkaranya bukan perkara yang ringan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Ya, bisa jadi hilang juga nyawa kita gitu, atau nyawa sang pembunuh. Tapi apakah orang yang tadi kan kalau kita tidak sampai kufur keluar dari Islam. Tapi kalau orang yang membunuh sekarang, apakah mengeluarkan dia dari Islam langsung? Tadi kan kita sebutkan fajaza'u jahannam khalidan. Khalidan itu. Terus kalau selamanya di neraka apakah keluar dari Islam? Kan yang selamanya di neraka cuma orang kafir. Kalau Islam hadis apa ini? Gimana sih? Fi qalbihi minatul apa itu? Ya kalau masih ada sedikit itu ya. Kalau sedikit.
Ya. Jadi khalidan tidak selalu berarti selamanya. Ya, khalidan bisa berarti waktu yang sangat lama. Jadi apakah orang membunuh seorang muslim langsung kufur? Enggak. Kenapa? Lihat lanjutan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatl al-hurr bil hurri sampai terakhir. Kemudian dilanjutannya apa? Faman 'ufiya lahu min man? Akhihi. Apa mana akh? Saudara. Berarti kalau masih pakai istilah akhihi berarti dia masih muslim. Ya memang dia dosa yang sangat besar tapi dia tetap muslim selama tidak menghalalkan pembunuhan. Nah, wadah ya. Itu bab yang lain. Itu nanti ada bab khusus di dalam ilmu fikih. Nah, jadi itu inti dari hadis ini, ya tidak boleh ya, haramnya kita mencaci seorang muslim ya, dan haramnya memerangi atau membunuh seorang muslim, dan itu lebih parah. Baik, al-hadits tsani, fadhil Syekh. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث متفق عليه. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari hadis Abu Hurairah, "Iyyakum wadh-dhann." Apa maksudnya? Prasangka. Iya, iyyakum. Kalau ada istilah iyyakum plus wa, berarti maksudnya jauhilah. Iyyakum wadh-dhann, jauhilah dhann, prasangka. Iyyakum wal kadhib, jauhilah kadhib, kebohongan. Iyyakum wal kasal, jauhilah kemalasan. Nah, jadi iyyakum wa di sini artinya jauhilah. Kemudian indahnya ta'lim ya, atau arahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak mencukupkan pada perintah tapi menyebutkan juga apa? Sebabnya. Kenapa? Ya, fa inna dhanna akdzabul hadits. Ya, karena prasangka adalah ya, perkataan atau ucapan yang paling dusta. Nah, jadi iyyakum wadh-dhann. Apa maksudnya dhann? Prasangka. Jadi meyakini sesuatu yang tidak ada dasarnya. Prasangka. Ya, hati-hati. Karena banyak prasangka kita akan lelah sendiri. Ya, kita tahu apa yang paling utama di dalam jasad manusia. Al-qalb, hati. Hati ini adalah benda yang paling inti dan paling harus kita jaga. Dan di antara cara yang paling efektif ya, untuk merusak hati seseorang, ya, di antaranya adalah ketika dia banyak prasangka, tidurnya nggak nyenyak, ya kan? Makannya nggak kenyang, ya. Karena banyak prasangka, banyak pikiran, ya. Ya. Padahal kalau dia hilangkan prasangka itu, dia bisa hidup di dunia ini dengan santai. Tidur bangun-bangun fresh lagi. Nah, itu kalau banyak prasangka berisik ya, di dalam hati. Nah, ya makanya di dalam ayat sendiri dijelaskan Allah berfirman, qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Ya. Ijtanibu, apa ijtanibu? Jauhilah. Ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'da adh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dha. Nah, jadi ini dhann. Ini adalah dhann. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, bagaimana apabila kadang-kadang hati itu berisik? Ya, kadang-kadang hati itu berisik, muncul. Kadang-kadang muncul, tidak bisa kita lawan. Ya. Itu namanya hadithun nafs. Hadithun nafs. Kalau kita mendapatkan bisikan-bisikan, ya, langsung dihilangkan. Yang penting jangan kita sambut. Ya, kalau kita mendapatkan bisikan-bisikan, prasangka, ya, yang tiba-tiba muncul, ya itu jangan disambut.
Ya, jangan disambut. Kemudian kalau kita memiliki rekan yang banyak prasangka, nah itu juga dia capek, akhirnya kita juga ikutan capek. Di dalam Sunan Abu Dawud, Rasulullah SAW pernah bersabda dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, la yuhaddithni ahadun an ahad. Ya. Salah satu dari kalian janganlah membicarakan seseorang kepadaku. Jadi jangan kamu datang ngomongin fulan, ngomongin Allan, ngomongin sahabatnya. Fa inni uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salimus sadr. Saya ingin, ya, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya ingin ketika jalan masuk ke perkumpulan kalian, hati saya selamat, plong, enggak ada suudzon sama siapapun. Jadi biarkan saja, ya. Jangan merusak, ya, jangan merusak hati kita. Ya. Karena hati sangat mudah untuk terbolak-balik dan mudah untuk terpengaruh. Nah, jadi di antara faedah, ya, dari hadis ini adalah haramnya aktivitas buruk sangka, ya, tanpa didasari bukti yang kuat. Ya. Jadi kalau kita udah buruk sangka, kemudian kita sambut buruk sangka tersebut, akhirnya kita akan tajassus. Wah, fulan begini, apa iya begitu? Akhirnya dia tajassus. Padahal orang kalau ditajassus akan ada aja aibnya. Pasti ada aibnya. Ya kan? Semua orang memiliki aib, makanya kita nggak boleh tajassus. Semua orang punya aib. Ya. Makanya kita jangan membuka pintu untuk tajassus. Di antaranya pintunya adalah buruk sangka. Jangan di follow up. Ya, masalah aib orang tiba-tiba muncul, ya sudah, itu perkara lain. Ya, tapi jangan sampai kita mencari aib orang lain. Dan buruk sangka seperti ini bisa masuk ke dalam dosa besar. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh beberapa ulama. Kemudian yang lain, ya, buruk sangka atau dhann itu jarang datang sendirian. Biasanya bawa temennya. Ngomporin sambil ngapain? Ghibah, ya kan? Kalau sudah buruk sangka nanti bisa jadi dia ngomong sesuatu tanpa fakta, jadinya apa? Bohong, jadi fitnah, ya kan? Dan menyebar dusta, tajassus juga tadi, mencari-cari kesalahan orang lain. Makanya sangat sebuah kenikmatan yang sangat besar ketika kita diberikan hati yang bersih. Ya, dan kita selalu memohon itu, dan sulit memang. Tapi itulah yang bisa kita usahakan, karena kalau kita bisa menutup pintu buruk sangka, sudah, pintu yang lain tertutup. Bagaimana Ustaz, saya ingin meninggalkan ghibah tapi sulit sekali, udah kebiasaan dari berapa tahun yang lalu Ustaz. Tutup pintunya. Kalau antum buruk sangka, jadi ghibah. Kenapa ghibah? Karena sebelumnya buruk sangka, dilanjutin tajassus, Kalau tajassus berarti masih nyari fakta, ya. Kalau lebih parah lagi sampai bohong, ya, berdusta untuk ghibah. Ya, ini hati-hati. Nah, kemudian yang berikutnya, ya, yang terakhir, ya. Dalam istilah ilmu usul fiqih ada namanya mafhumul mukhalafah. Ada istilahnya mafhum al-mukhalafah. Apa maksudnya mafhumul mukhalafah? Pemahaman sebaliknya. Gimana contohnya? Kalau misalkan jangan baca Al-Quran di kuburan. Kebalikannya apa? Baca di rumah, baca di tempat lain, gitu ya. Baik. Kalau di dalam hadis ini prakteknya mafhum mukhalafahnya gimana berarti? Iyyakum wadh-dhann. Ya, tadi misalkan jangan su'udzan. Berarti mafhum mukhalafahnya tidak boleh. Berarti dianjurkan untuk berprasangka baik. Kalau kita bisa berprasangka baik, ya dilatih. Memang perlu latihan. Ya, kalau kita bisa mencari uzur, bahkan kalau ada teman kita langsung dapat kesalahan, dapat aib, kita cari uzur-uzurnya. Pokoknya prasangka baik, ya. Selama dia masih adil, orangnya orang baik, gitu.
memang sulit, tapi lebih sulit lagi kalau prasangka buruk. Efeknya nanti bisa nggak tidur, nggak makan, gitu kan. Tapi kalau kita bisa melatih prasangka baik, yaitu lagi-lagi kita bisa hidup dengan lebih tenang, insyaallah taala. Nah, mungkin ini yang bisa dibahas, 2 hadis ya, seputar tarhib min masawi al-akhlaq. Nah, baik, kita cukupkan, semoga bermanfaat apa yang kita bahas pada hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.